Amerika Serikat terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Sejumlah kapal perang, jet tempur hingga rudal jelajah dikerahkan sebagai langkah antisipasi berbagai skenario konflik. AS tampaknya siap menghadapi eskalasi baik dalam bentuk tekanan militer maupun pencegahan serangan balasan. Lalu armada apa saja yang disiapkan AS dan seberapa hebat kekuatan tempurnya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pertama, kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal ini merupakan kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz yang telah beroperasi sejak 1989 dan bermarkas di Norfolk, Virginia. USS Abraham Lincoln tercatat terlibat dalam berbagai misi, mulai dari operasi kemanusiaan di Teluk Persia dan kawasan Pasifik hingga operasi tempur misi militer AS. Secara fisik, USS Abraham Lincoln memiliki ukuran yang sangat besar dengan panjang mencapai 332,8 meter dan bobot sekitar 97.000 ton. Kapal induk ini mampu membawa hingga 90 unit pesawat dan helikopter tempur, didukung dek penerbangan seluas sekitar 4,5 akre. Di dalamnya, kapal ini dapat menampung lebih dari 5.600 personel terdiri dari awak kapal dan awak udara. Untuk menjaga kesiapan tempur, USS Abraham Lincoln telah menjalani program perawatan besar refueling and complex overhaul yang rampung pada 2017. Ditenagai 2 reaktor nuklir Westinghouse, kapal induk ini mampu berlayar dengan kecepatan hingga 30 knot dan beroperasi dalam waktu sangat lama tanpa perlu pengisian bahan bakar. Kedua, kapal USS Frank E. Peterson Jr. Kapal ini merupakan kapal perusak dari kelas Arleigh-Burke yang dirancang untuk operasi tempur multiperan, mulai dari pertahanan udara, peperangan laut, hingga serangan presisi jarak jauh. Kapal ini dibangun di kalangan Huntington Ingalls Industries, Mississippi, dan resmi beroperasi sejak Mei 2022. USS Frank E. Peterson Jr. mampu melaju dengan kecepatan hingga 31 knot, membuatnya luas dan cepat dalam mengikuti gerak armada tempur AS. Dari sisi kekuatan tempur, kapal ini dilengkapi sistem senjata untuk pertahanan maupun serangan. Selama beroperasi, kapal ini juga mendukung misi anti kapal selam serta operasi helikopter militer. Ketiga, kapal USS Spruance. Kapal ini dirancang untuk menjalankan misi pertahanan udara, tempuran laut, dan perburuan kapal selam. Kapal ini ditenagai 4 mesin turbin gas yang membuatnya mampu melaju dengan kecepatan hingga 31 knot. Untuk operasi udara, USS Spruance dapat membawa 2 helikopter Seahawk yang biasanya digunakan untuk pengintaian dan anti kapal selam. Dalam hal persenjataan, kapal ini dilengkapi meriam utama, sistem pertahanan jarak dekat, serta peluncuran rudal vertikal untuk berbagai jenis misi. Rudal yang dapat dibawa termasuk rudal pertahanan udara, rudal anti kapal selam, dan rudal jelajah jarak jauh. USS Spruance juga telah dibekali sistem laser modern yang digunakan untuk mengganggu sensor dan drone milik musuh. Keempat, kapal USS Michael Murphy. Kapal ini adalah kapal perusak kelas Arleigh-Burke yang dirancang untuk menjalankan berbagai misi tempur. Secara ukuran, USS Michael Murphy memiliki panjang lebih dari 500 kaki dan bobot penuh di atas 9.000 ton. Kapal ini ditenagai 4 turbin gas yang memungkinkannya melaju dengan kecepatan hingga 31 knot. Dalam operasi tempur, USS Michael Murphy dilengkapi meriam utama, sistem pertahanan jarak dekat, serta peluncur rudal vertikal yang mampu membawa berbagai jenis rudal. Kapal ini juga dapat mengoperasikan 2 helikopter untuk misi pengintaian dan anti kapal selam. Untuk jet tempur yang dikerahkan, pertama ada F-35C. F-35C adalah varian khusus jet tempur siluman F-35 yang dirancang untuk operasi dari kapal induk.
Berbeda dengan varian lain, F-35C mengalami perubahan besar agar mampu tahan peluncuran ketapel dan pendaratan keras di dek kapal. Sayapnya lebih besar dan bisa dilipat membuatnya stabil saat mendarat di laut. Jet ini mampu terbang hingga kecepatan Mach 1,6 dan menjangkau jarak jauh untuk misi serangan presisi. Dengan kemampuan siluman dan senjata di dalam badan pesawat, F-35C dirancang untuk menembus pertahanan musuh sejak gelanggang pertama pertempuran. Kemudian FA-18 Super Hornet dan EA-18G Growler. Keduanya selama ini menjadi tulang punggung sayap udara kapal induk AS. Super Hornet adalah jet multiperan yang bisa menjalankan misi udara ke udara, serangan darat, hingga pengisian bahan bakar di udara. Kecepatannya mencapai Mach 1,6 dan muatan senjatanya sangat fleksibel. Sementara itu, EA-18G Growler bertugas melumpuhkan radar dan komunikasi musuh lewat serangan elektronik. Kombinasi keduanya membuat kapal induk AS tetap aman dan mematikan sistem pertahanan lawan dari jarak jauh. Selain jet berbasis kapal induk, AS juga mengandalkan F-15E Strike Eagle untuk serangan jarak jauh. F-15E adalah jet tempur dua peran yang mampu menyerang target darat sekaligus bertarung di udara. Jet ini diawaki 2 orang dan dirancang untuk terbang rendah siang maupun malam. Kecepatan maksimum F-15E bisa melampaui Mach 2,5, menjadikannya salah satu jet tempur tercepat di inventaris AS. Dengan daya angkut senjata besar dan jangkauan panjang, F-15E sering menjadi andalan untuk serangan presisi ke jantung wilayah musuh. Sementara untuk rudal yang dikerahkan, pertama Tomahawk, rudal jelajah jarak menengah AS. Rudal ini diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam Angkatan Laut AS. Tomahawk dirancang untuk serangan presisi jarak jauh ke target darat strategis dengan jangkauan mencapai 1.250 hingga 2.500 km. Rudal ini terbang rendah dan subsonik sehingga sulit terdeteksi radar. Sistem pemandunya menggunakan navigasi inersial, terkom GPS, dan pemetaan medan. Kedua, rudal Patriot yang merupakan sistem pertahanan udara jarak jauh AS. Sistem ini dirancang untuk menghadapi rudal balistik, rudal jelajah pesawat tempur, dan drone. Patriot bekerja dengan jaringan radar pusat terkendali dan peluncur darat mobile. Rudal Patriot mampu menjangkau target hingga puluhan kilometer. Varian terbaru Patriot menggunakan teknologi hit to kill, yang artinya target dihancurkan melalui tubrukan langsung tanpa ledakan besar. Ketiga, rudal Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD yang merupakan sistem pertahanan rudal balistik jarak menengah AS. Sistem ini dirancang untuk mencegat rudal pada fase akhir penerbangan dan dapat melakukan intersepsi di dalam hingga luar atmosfer. Sistem ini menggunakan teknologi hit to kill tanpa hulu ledak dengan jangkauan perlindungan mencapai sekitar 150 sampai 200 km. Radar canggih THAAD mampu mendeteksi ancaman dari jarak sangat jauh serta terintegrasi dengan sistem pertahanan lain seperti Patriot dan Aegis. Itulah rincian kekuatan tempur armada perang AS yang dikerahkan ke Timur Tengah. Pantau terus perkembangan konflik AS-Iran hanya di YouTube Kompas.com.